Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka perkara yang kedua, menjelang masuknya hilal Ramadan, dari permasalahan yang banyak terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin juga adalah dalam permasalahan salat tarawih. Maka banyak permasalahan salat tarawih, namun yang paling banyak khilaf adalah kam adaduha, berapa jumlah rakaat dari salat tarawih. Maka telah terjadi ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama bainal jumhur wa baina Imam Malik. Dahabal jumhur bahwa salat tarawih lam yuhaddad ay mutlak. Wakila salasa wa isrun aw wahid wa isrun raka'ah. Maka berpendapat jumhur dari Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, wa kadzalika Imam Ahmad, wa Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya mengatakan bahwa salat tarawih yaitu salat malam mutlak. Berapa rakaat terserah. Wa dhahaba Imam Malik wa taba'ahu Abu Bakar Ibnul Arabi wa taba'ahu minal mu'asirin ka Syaikhina al-Muqbil wa kadzalika Al-Albani rahimahumallah, bahwa salatu tarawih lam yazid min ihda asrata rak'ah fa idza arada an tazida bi rak'atain khafifatain. Maka salat tarawih itu 11 rakaat, tidak boleh lebih. Jika ingin lebih hanya ditambah 2 rakaat saja. Idan ikhtilaf yang seperti ini yang sering bermasalah bagi kaum muslimin di berbagai negeri. Maka oleh sebab itu perlu kami sampaikan, yang tujuannya hanya sekedar memberikan tarjih, dan khilaf akan terus ada jika di antara kita tidak kembali kepada dalil, hanya ta'assub. Namun jika semuanya kembali kepada dalil yang rajih sesuai perajihan, maka akan selesai dari khilaf. Maka di sini pembicara hanya sekedar berusaha untuk meredam khilaf dengan merajihkan apa yang dirajihkan oleh pembicara, dan perkaranya terserah kepada yang mendengar. Ada yang mengikuti jumhur, silahkan. Ada yang mengikuti pendapat Imam Malik dan pendapat kita, terserah. Namun setidaknya kami memberikan perkara yang dipilihkan dan yang rajih untuk diikuti dengan dalil tentunya. Maka yang rajih dalam perkara ini yang mana? Wallahu a'lam. Sebelum kita merajihkan, kita kembali kepada pendalilan, mana pendalilan jumhur dan mana pendalilan yang lainnya. Maka pendalilan jumhur, yutlaq salatul lail katarawih wa ghairi bi ay syai' minal adad. Namun akhirnya mereka membatasi juga, bisa jadi 23. Fahada yastadil bi hadis Ibnu Umar kama thabata fi sahihain. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'ala kaifa tusalli bil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatul lail mathna mathna. Fa idza khifta an tatla al fajr fasalli wahidah tutiru ma qablaha. Dikatakan oleh Ibnu Umar, datang seseorang kepada Nabi menanyakan, meminta fatwa tentang masuknya, tentang bagaimana salat malam. Fa salatu tarawih min salatil lail. Fa idan salatul lail matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kamu takut akan datang salat fajar, maka ditutup dengan 1 rakaat penutup witir dari 2 rakaat kamu yang sebelumnya. Dari sini memahami jumhur ulama, salat malam yakni salat tarawih dan salat lail sama, tahajud juga sama, adalah 2 rakaat, 2 rakaat terus. Maka ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Imam Malik dan yang lainnya, dan pendapat yang rajih bagi kita adalah dibatasi 11 rakaat, dan juga jika ditambah boleh dengan 2 rakaat khafifatain yang singkat. Pendalilannya hadis yang datang dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau Aisyah ditanya oleh Abu Salamah,
Ibni Abdurrahman, bagaimana dulu Nabi salat malam? Dikatakan oleh Aisyah, la yazidu an ihda asrata raka'ah fi salatil lail fi Ramadan wa fi ghairihi. Bahwa Nabi dulu salat malam tidak lebih dari 11 rakaat di salat Ramadan, ay qiyamul Ramadan tarawih, au fi ghairihi, atau di salat malam selain puasa Ramadan. Maknanya qiyamul lail kama fi syahrina Sya'ban dan yang lainnya. Maka hada dalil Imam Malik. Dan pendalilan dari Aisyah di sini wadihah. Di mana disebutkan la yazid an ihda asrata rakaah. Fahada tu'tabar ziyadatul ilm min Aisyah. Dan Aisyah adalah seorang istri Nabi yang mana setiap malamnya Nabi, di saat giliran Aisyah melihat bagaimana salatnya Nabi. Maka dia mempunyai khabar yang lebih dari para sahabat yang lain, yang kebanyakan Abu Hurairah, Umar, Abu Bakar, ataupun Ibnu Umar, yajlisun ma'an Nabi fi nahar fi waktu salawat atau fi ghazawat. Walakin Aisyah fi lail, bal fi salatil lail. Idan Aisyah indaha ziyadatul khabar. Hina qalat la tazid an ihda asrata rakaah. Maka bukan hanya ucapan Aisyah, telah diucapkan juga oleh sahabat yang lain dari Ibnu Abbas, kama tsabata fi Sahih Muslim. Bitu inda Maimunah zaujati Nabi wa hiya khalati. Bitu falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likay yusalli bil lail fa tawaddaa fa yusalli ihda asrata rakaah. Thumma yu'adzin al mu'adzin fa yusalli rak'atain ay rak'atain qabla al fajr, thumma dhahaba ila al masjid li salatil fajr. Maka Ibnu Abbas mempersaksikan, hada Ibnu Abbas ghair Aisyah. Bitu inda Maimunah, aku tidur di rumah bibiku Maimunah istri Nabi, maka Nabi di malam hari bangun dan berwudu dan melaksanakan salat malam 11 rakaat. Kemudian adzan muadzin fajar, salat 2 rakaat di rumahnya, 2 rakaat sebelum fajar yang sangat agung dan mulia, rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, min hadits Aisyah. Maka dari sini menjadi pendalilan muttafaqun alaih, menjadi pendalilan bagi kita salatul lail la tazid min ihda asrata rakaah. Khabar min Aisyah wa kadzalika min Ibnu Abbas. Maka mana yang rajih? Yang rajih jamak baina hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah. Hadis Ibnu Umar tusama mutlak au yusama mutlaqan, bersifat global umum. Salat malam 2 tidak dibatasi. Karena pada hakikatnya jika kita membantah kelompok jumhur pun, bagaimana kalian bilang 2 tapi di ucapan lain kalian membatasi menjadi 23. Katanya 2 mutlak. Di saat kita mendatangkan hadis Aisyah ihda asra rakaah fa antum taqulun salasa wa isrun. Fa min aina hadha tahdid? Antum taqulun matna lakin kila salasa wa isrun 23. Maka di sini kita katakan hadis Ibnu Umar mutlak wa hadis Aisyah muqayyad. Yuqayyiduha ay madza lam tazid min ihda asrata rakaah, dispesifikkan dan diberikan limited tidak lebih dari 11 rakaah. Idan hadis Aisyah aidha hadis mubayyinah dan hadis Ibnu Umar hadis yang mujmal. Fa fi ilmil usul aidha qaidah taqul al ahadits al mubayyinah al ibrah fi ahadits al mujmalah. Wa kadzalika mutlaq yahmilul ahadits mutlaq alal muqayyad. Maka hadis Aisyah mutlaqah dan hadis Aisyah mubayyinah, wa amma hadis Ibnu Umar mutlaqah ataupun hadis Aisyah yang muqayyadah, maka mentakhirkan hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah mubayyinah yang menjelaskan hadis juga dari Aisyah. Maka ini pentarjihan. Dan pentarjihan yang kedua juga di dalam permasalahan di sana ada athar. Di saat Umar Ibn Khattab yang di Sahih Al-Bukhari menghidupkan untuk salat tarawih, maka disebutkan oleh Imam Malik
di dalam Muwatta'nya, wa kadzalika Ibnu Abi Syaibah dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, dan juga Ismail Ibnu Ja'far di dalam juz'nya, wa huwa Ismail Ibnu Ja'far Ibnu Abi Katsir Al-Ansari. Maka ketiga rawi ini Imam Malik imam arfa minat thiqah, Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan imam di atas thiqah, dan Ismail Ibnu Ja'far Ibnu Abi Katsir Al-Ansari imam. Semuanya tiganya meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Yusuf an Sa'ib Ibnu Yazid an Umar. Amara Umar fi Ramadan Ubay ibnu Ka'ab wa Tamim ibnu Aus ad-Dari an yusalli tarawih bin nas ala 11 rakaah. Bahwa Umar di saat memerintahkan untuk menghidupkan tarawih kembali, memerintahkan Ubay ibnu Ka'ab dan Tamim ibnu Aus ad-Dari 11 rakaah. Ini pendalilannya juga. Maka ini menguatkan periwayatan dari Aisyah dan juga Ibnu Abbas. Di saat Umar menghidupkan kembali salat tarawih seperti di hadis Al-Bukhari, maka dihidupkan dalam jumlah 11 rakaah. Maka jika berkata pendapat jumhur, ada di riwayat Abdurrazzaq, fi Musannaf Abdurrazzaq riwayat dari Daud ibnu Qais an Muhammad ibnu Yusuf an Sa'ib ibnu Yazid dari Umar, kana ya'muru salat tarawih inda Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ibnu Aus ad-Dari ala salasa wa isrina au ihda wa isrina raka'ah. Ihda wa isruna raka'ah. Di sini 21 rakaah. Fahadal khobar syad. Kenapa syad? Karena di sini yang meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf adalah Daud ibnu Qais, dan Daud ibnu Qais walau kana thiqatan yukhalif salasa a'immah, menyelisihi Imam Malik. Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan menyelisih Ismail Ibnu Ja'far Ibnu Abi Katsir Al-Ansari, kulluhum imam, wa khalafahu Daud Ibnu Qais kama akhrajahu Abdurrazzaq fi Musannafi, meriwayatkan Umar amarobi ihda wa isrun, idan khobar ihda wa isrun syad. Khobar 23 rakaat atau 21 rakaat, syad maknanya hadis yang dhaif jiddan, maka dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dan Mubarak Al-Furi di dalam Tuhfatul Ahwadi. Faqala Mubarak Furi, khobar Umar amarobi ihda wa isrin khobar syad wa waham. Maka dirajihkan oleh Syekh Al-Albani pun 11 rakaat. Dan begitu pun Syekh kami Muqbil merajihkan perkara ini dan memerintahkan kepada kaum muslimin yang salat di ma'hadnya di Daril Hadits Bidamaj ala ihda asrata rakaah wa kadzalika sairi masajid ahli sunnah fil Yaman, maka mereka salat ihda asrata rakaah. Maka inilah taujihat dari dua taujih yang bisa kami berikan, yang intinya pendapat ini adalah pendapat yang khilaf, namun kami rajihkan agar sedikit menambal dari perkara-perkara khilaf daripada terjadi debat kusir. Maka ini pendalilannya. Jika ingin mengikuti kita, fa ini dalilnya. Kami tidak mengilzamkan untuk diikuti. Namun yang menyelisihi kita pun harus kembali kepada pendalilan-pendalilan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, maka tunjukkanlah dalil kepada kami jika kalian orang-orang yang benar. Maka dua taujih ini semoga menambal dari perkara-perkara yang biasa terjadi khilaf di kalangan kaum muslimin di saat masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahfadha umara'ana min kulli su'in wa makruh. Saya meminta kepada Allah yang maha mulia, penguasa yang memiliki arsy yang sangat agung, agar Allah menjaga pemerintah kita, pemimpin kita, presiden kita, dan staf-staf para menteri, agar Allah menjaga mereka dari seluruh fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang perkara besar ataupun perkara yang kecil. Dan Allah menyampaikan kita kepada bulan yang ditunggu-tunggu, bulan Ramadan, dan kita meminta kepada Allah agar kita bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya, melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan seperti i'tikaf dan thalabul ilm, tetap menuntut ilmu. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.